Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Altofiandi, perwakilan dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan oleh gangguan pengaturan gula darah. Diabetes mellitus juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Penyakit kencing manis dapat disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, kurangnya produksi insulin oleh pankreas, kurangnya respon tubuh terhadap insulin, adanya pengaruh hormon lain yang menghambat kinerja insulin. Jika diabetes mellitus tidak diobati dengan perawatan yang tepat, maka dapat menyebabkan berbagai komplikasi, bahkan bisa mengancam nyawa penderitanya. Berdasarkan hal yang menyebabkannya, penyakit diabetes mellitus dibagi dalam beberapa jenis, yaitu diabetes tipe pertama adalah gangguan autoimun yang menyebabkan imun merusak sel-sel yang memproduksi hormon insulin. Akibatnya, pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin, sehingga tubuh kekurangan insulin. Tidak cukupnya kadar insulin dapat meningkatkan kadar gula darah. Kondisi ini umumnya menyerang pasien di bawah usia 40 tahun, terutama pada masa remaja. Biasanya gejala penyakit ini lebih cepat terdeteksi pada usia yang lebih muda, terutama pada masa kanak-kanak atau remaja. Penyebab dari kondisi ini belum jelas. Para ahli menduga bahwa penyebab penyakit gula tipe 1 mungkin terjadi akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Namun, Anda mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena kondisi ini jika orang tua atau saudara kandung Anda yang mengidap diabetes mellitus. Yang kedua, dalam keadaan paparan penyakit virus. Yang ketiga, munculnya antibodi. Yang keempat, kekurangan vitamin D, mengkonsumsi susu sapi dan susu formula dan sereal sebelum usia 4 bulan. Meskipun tidak langsung menyebabkan kondisi ini, tapi masih beresiko. Selanjutnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah tipe penyakit gula yang paling banyak terjadi. Angka kejadiannya mencapai 90-95% dari semua kasus kencing manis di dunia. Kondisi ini disebut dengan diabetes awitan dewasa karena lebih sering terjadi pada orang dewasa. Tidak seperti diabetes tipe 1, penyakit atau penderita tipe 2 tetap memproduksi insulin, tapi tidak cukup. Penyebab persis mengapa muncul tipe 2 belum pasti, tapi para ahli percaya bahwa kombinasi faktor genetik dan lingkungan berperan dalam memicu terjadinya penyakit gula ini. Kelebihan berat badan adalah pemicu utama penyakit gula. Selanjutnya adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Penyakit ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayinya jika tidak diobati. Jika ditangani dengan cepat dan baik, kondisi ini biasanya sembuh total setelah melahirkan. Yang kedua ada diabetes labil. Diabetes labil dikenal juga dengan brittle diabetes, yang menandakan bahwa kadar gula dalam darah cukup sulit untuk dikendalikan. Orang dengan penyakit diabetes mellitus ini, kadar gula darahnya dapat berubah-ubah dengan sangat cepat. Bisa terlalu tinggi atau hiperglikemia, atau terlalu rendah atau hipoglikemia. Orang yang memiliki diabetes tipe 1 beresiko besar mengalami jenis diabetes ini. Sementara orang dengan diabetes tipe 2 juga bisa terkena jika penyakitnya sudah kronis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah kalian tahu bahwa diabetes mellitus seringkali tidak menunjukkan gejala apapun pada awalnya? Sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka terkena diabetes mellitus pada awalnya. Nah, biar tidak terlambat, kita harus mengetahui apa saja tanda dan gejala dari diabetes mellitus tersebut. Saya akan menjelaskan tentang gejala dan tanda dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, penderita sering merasa haus. Yang kedua, penderita sering buang air kecil, bahkan setiap jam.
yang disebut dengan poliuria. Yang ketiga, penderita sering merasa lesu, lemah, dan tidak bertenaga. Yang keempat, penderita mengalami infeksi, terutama di bagian kulit, vagina, sariawan, dan juga saluran kemih. Ada juga gejala yang jarang terjadi yaitu mual atau muntah, mulut kering, infeksi jamur, gatal pada kulit, dan juga paha. Ada juga gejala lain dari diabetes mellitus. Yang pertama, kaki sakit dan mati rasa yang disebabkan oleh kerusakan syaraf tubuh yang biasa disebut dengan kesemutan. Gejala ini biasanya ada selama 5 tahun atau lebih pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua, pandangan kabur yang berasal dari kerusakan lensa atau katarak. Yang ketiga, masalah kulit akibat kadar insulin yang tinggi mendorong pigmen yang menimbulkan bercak hitam pada kulit. Yang keempat, penderita rentan terkena penyakit dan infeksi karena mikroorganisme atau kuman membutuhkan glukosa yang berlimpah dari darah manusia untuk energinya. Penderita diabetes mellitus juga akan mengalami penurunan berat badan secara drastis karena kemampuan metabolisme yang terganggu. Saya akan menjelaskan penyebab dan faktor resiko dari penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Apa saja penyebab diabetes mellitus? Sebelum mengetahui penyebab penyakit gula, Anda perlu tahu bagaimana glukosa diproses oleh tubuh. Glukosa sangat penting untuk tubuh karena bekerja sebagai sumber energi bagi sel-sel dan jaringan tubuh, terutama otak. Glukosa sebenarnya berasal dari makanan yang Anda makan dan disimpan sebagai cadangan di dalam hati ataupun liver. Jadi glukosa yang disimpan di dalam hati disebut dengan glikogen. Jika Anda belum makan, otomatis kadar gula di dalam darah akan rendah. Guna mencegah hal tersebut, liver akan memecah glikogen menjadi glukosa dan menyeimbangkan kadar gula darah Anda. Penyebab diabetes tipe 1. Penyebab pasti diabetes tipe 1 tidak diketahui, namun para ahli menduga bahwa diabetes disebabkan karena sistem kekebalan tubuh kita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang bertugas untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin membuat glukosa lebih mudah diserap oleh sel-sel dalam tubuh, sehingga menurunkan kadar gula di dalam aliran darah. Namun jika Anda mengalami gangguan fungsi pankreas, produksi insulin juga akan terganggu. Akibatnya, tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin dengan cukup, sehingga kadar gula di dalam darah akan terus meningkat. Penyebab diabetes tipe 2. Penyakit kencing manis disebabkan karena lemak, hati, dan sel-sel otot di dalam tubuh Anda tidak dapat merespon insulin dengan benar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin membuat sel tidak bisa menerima gula darah untuk kemudian diolah menjadi energi. Hal ini membuat tubuh menganggap bahwa ia sedang kekurangan gula sehingga memecah glikogen kembali. Pada akhirnya gula akan terus menumpuk di dalam darah dan terjadilah kadar gula darah yang tinggi yang disebut dengan hiperglikemia. Penyebab diabetes gestasional. Selama kehamilan, plasenta menghasilkan hormon-hormon untuk mendukung kehamilan Anda. Tetapi hormon-hormon yang dihasilkan akan membuat sel-sel di dalam tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Sayangnya, pankreas tidak selalu dapat memproduksi insulin ekstra untuk mengatasi resistensi tersebut. Akibatnya, gula darah menumpuk di dalam darah dan menyebabkan diabetes gestasional. Pada ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang memiliki riwayat penyakit PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Yang terakhir adalah penyebab diabetes labil. Diabetes labil terjadi akibat berbagai hal yang memicu perubahan kadar glukosa di dalam darah turun secara drastis. Hal-hal yang menyebabkan perubahan gula darah tersebut antara lain tidak mengecek gula darah ataupun tidak minum obat seperti anjuran dokter. Selanjutnya adalah faktor resiko diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama adalah faktor keturunan.
Seorang anak dengan ayah penderita diabetes tipe 1 mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk menderita diabetes tipe 1 dibandingkan dengan anak yang ibunya penderita diabetes tipe 1. Karena resiko ini, maka pernikahan antara sesama penderita diabetes sangatlah tidak dianjurkan, baik penderita diabetes tipe 1 maupun penderita diabetes tipe 2. Yang kedua adalah penyakit autoimun. Penyakit ini menyebabkan sel-sel darah putih menyerang dan menyebabkan kerusakan organ pankreas. Penderita seperti ini terdeteksi mempunyai antibodi terhadap insulin. Artinya menganggap insulin tubuhnya sendiri sebagai benda asing yang harus diserang. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, misalnya infeksi virus, bakteri, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan nutrisi seperti memperkenalkan susu sapi terlalu dini. Selanjutnya adalah faktor resiko diabetes mellitus tipe 2. Meskipun belum diketahui secara pasti mengapa seseorang menderita diabetes sedangkan yang lainnya tidak, namun sudah pasti bahwa beberapa faktor berikut akan meningkatkan resiko Anda untuk terkena diabetes tipe 2. Yang pertama adalah riwayat keluarga. Yang kedua adalah kelebihan berat badan atau obesitas. 80% sampai 85% penderita diabetes tipe 2 mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Banyak jaringan lemak pada mereka yang kelebihan berat badan menyebabkan sel-sel tubuh makin resisten terhadap insulin. Yang juga penting adalah di bagian mana kelebihan berat badan tersebut. Misal, di bagian perut akan berisiko lebih besar. Kabar baiknya adalah kadar gula darah akan terus menurun seiring dengan penurunan berat badan. Yang ketiga adalah sedentary lifestyle atau kebiasaan tidak banyak bergerak. Semakin Anda kurang aktif bergerak, semakin besar resiko terkena diabetes. Berikut adalah manfaat aktivitas fisik dan olahraga. Yang pertama adalah membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, membantu menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Yang ketiga, membuat sel-sel di dalam tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Selanjutnya adalah membantu membentuk otot, sehingga sebagian besar glukosa di dalam darah akan diserap ke dalam otot. Jika Anda kekurangan otot, akan lebih banyak glukosa yang berada di dalam darah. Faktor keempat adalah usia. Resiko diabetes mellitus akan meningkat seiring bertambahnya usia Anda. Jika Anda berusia lebih dari 45 tahun, maka sebaiknya periksakan kadar gula darah Anda. Yang kelima adalah riwayat melahirkan bayi dengan bobot lebih dari 4.000 gram atau pernah menderita DMD gestasional. Yang keenam adalah riwayat lahir dengan bobot berat badan yang rendah, kurang dari 2,5 kg. Yang ketujuh adalah hipertensi. Yang kedelapan adalah dislipidemia atau kadar kolesterol yang abnormal. Selanjutnya adalah nomor 9. Diet yang tidak sehat, makanan tinggi gula, dan rendah serat akan meningkatkan resiko diabetes mellitus. Yang ke-10 adalah PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Terjadi pada wanita ditandai dengan adanya menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut yang banyak pada kumis, rambut, lengan, dan lain-lainnya, dan obesitas. Yang terakhir adalah merokok. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengobati penyakit diabetes mellitus dan apa saja obat-obat yang harus dikonsumsi oleh penderita penyakit diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun, bukan berarti si penderita jadi merasa putus asa. Penyakit gula ini masih bisa diatasi dan dikendalikan. Salah satunya dengan meminum obat diabetes mellitus. Nah, obat tersebut tergantung jenis kencing manis yang dialami. Jadi, ada beberapa pilihan obat penyakit gula. Beberapa pilihan obat penyakit gula tersebut yaitu obat diabetes tipe 1 dan obat diabetes tipe 2. Di sini saya akan menjelaskan obat diabetes tipe 1. Ketika si penderita mengalami diabetes tipe 1, maka sistem kekebalan tubuhnya akan menyerang sel yang memproduksi insulin, sehingga kadar insulin yang dihasilkan tubuh berkurang.
Maka dari itu, biasanya dokter akan memberikan obat diabetes berupa insulin yang akan disuntikan kepada tubuh pasien setiap hari. Nah, ada beberapa jenis insulin. Yang pertama, ada insulin dengan aksi cepat. Yang kedua, insulin dengan aksi lambat. Dan yang terakhir, insulin dengan aksi intermediate. Nah, insulin dengan aksi cepat. Insulin ini biasanya akan diberikan saat penderita hanya memiliki sedikit waktu untuk menyuntikkan insulin, seperti saat kadar gula darahnya melebihi target. Yang kedua, insulin dengan aksi lambat. Jadi, insulin ini kebalikan dari insulin dengan aksi cepat. Insulin dengan aksi lambat biasanya digunakan saat penderita memiliki waktu yang lebih lama dalam menyuntikkan insulin. Tetapi dibandingkan dengan insulin aksi cepat, insulin aksi lambat ini lebih jarang digunakan. Dan yang terakhir, insulin dengan aksi intermediate. Nah, meskipun lama waktu penyuntikan insulin jenis ini relatif panjang, namun insulin aksi intermediate biasanya dikombinasikan dengan aksi yang lebih cepat, sehingga mampu memaksimalkan manfaat dari penyuntikan. Obat diabetes mellitus tipe yang kedua. Nah, di sini tak semua orang yang terkena penyakit diabetes mellitus dia bisa disembuhkan dengan obat. Dalam beberapa kasus, dokter hanya meminta pasien yang terkena penyakit diabetes mellitus ini dia mengubah pola gaya hidupnya. Nah, apabila pasien yang mengidap diabetes mellitus ini tidak dapat mengubah pola gaya hidup dan tidak bisa untuk suntik insulin, biasanya dokter itu akan meresepti pasien dengan resep obat. Cara pencegahan agar kita tidak terkena penyakit diabetes mellitus, yang pertama itu melakukan olahraga dengan teratur. Yang kedua, menjaga pola hidup sehat. Dan yang ketiga, menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Dan kita juga harus mengurangi makanan yang manis agar tidak terkena penyakit diabetes mellitus.